Kita berdoa dulu ya. Silakan nanti dipimpin. Ya, berdoa mulai. Selesai, siap, beri salam.
panen itu adalah hasil yang diproduksi dari bercocok tanam. Oke. Kalau pasca panen, apa sih pasca panen? Ada yang tahu nggak pasca panen itu apa? Tadi panennya. Kalau panennya kan berkaitan dengan bercocok tanam ya, hasilnya itu panennya. Nah, pasca panennya apa? Pengolahan hasil panen. Pengolahan hasil panen. Yang lainnya ada nggak? Pasca panen. Ayo coba diingat. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita kupas dulu nih materi yang sebelumnya tentang panen dan pasca panen. Baru nanti kita ke tekniknya. Tadi sudah dijawab oleh Nani. Sekarang pasca panen itu apa? Pembersihan dan sortir hasil panen. Pembersihan Dan sortir hasil panen. Oke, ada lagi? Kalian pernah bercocok tanam? Pernah? Pernah nggak? Nanam pernah nggak? Pernah. Nanam apa? Nanam bayam. Apa lagi? Pakcoy. Terus kangkung. Terus apa lagi? Nah, kira-kira setelah kalian menanam, pasti kan kalian melakukan panen yang pasca panen kan? Ya. Pada saat kalian melakukan panen, otomatis kan tanaman yang sudah kalian tanam kemudian diproduksi kan, dipanen kan? Dengan cara apa? Kalau secara konvensional, dengan cara apa? Dipetik. Selain dipetik apa lagi? Dicabut. Itu kan secara manual ya. Boleh juga dipotong dengan menggunakan apa? Pisau. Nah, dengan menggunakan pisau. Jangan dengan menggunakan titik rumput ya. Karena itu kesalahan nantinya. Gitu. Nah, setelah kalian mengambil hasil produksi dari tanaman yang kalian tanam, berarti kan ada tahapan selanjutnya. Itu apa? Pasca panen. Pasca panen. Nah, pasca panen apa? Otomatis kan kalian ngambil tuh panen kan? Misalkan kalian nanam bayam, bayam dicabut kan? Produksi kan? Dicabut, diambil hasil panennya. Setelah itu apakah langsung disimpan ataukah ada yang lainnya? Apa? Sebelum disortir, ya dibersihkan dulu, ya kan? Kalau misalkan si batang bayamnya, akar bayamnya atau akar kangkungnya atau tanaman yang lainnya bawahnya ada tanahnya, kan kita harus bersihkan dulu, ya kan? Dibersihkan, dicuci, apalagi kalau mau dijual. Nggak mungkin kalian misalkan pada saat mau menjual kondisi hasil panennya itu kotor, konsumen akan beli nggak? Tidak akan beli. Kenapa? Karena kotor ada tanahnya, makanya dilakukanlah pembersihan. Namanya selain pembersihan itu apa? Sanitasi. Dilakukanlah pembersihan. Setelah itu apa? Setelah dibersihkan, disortir. Kan panjangnya batang bayam dan batang kangkung itu kan berbeda. Ada yang panjangnya 15 cm, ada yang 20 cm, ada yang 25 cm, gitu kan? Kalau kita ingin melakukan secara sortasi, grading, itu harus seperti itu. Dipilih yang bagus. Kalau disort itu kan dipilih yang bagus, batang yang bagus, ya kan? Kemudian setelah dipilih batang yang bagus, lalu dikelompokkan, grading, ya kan? Grading. Setelah sesuai ukurannya, warnanya, baru di packing. Kalian sudah kan melakukan packing? Belum? Nanti kalian belajar seperti apa packing kan? Ya. Namanya sudah ada belum? Yang ditanam sudah ada belum? Tanaman apa? Cabai. Sudah sampai mana tanaman cabainya? Sudah baru segini, berarti baru 3 sampai 4 helai daun. Iya. Berarti
cabai? 3 bulan, 4 bulan. Ya, kalau 3 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya, betul. Oke. Hari ini kita masuk ke materi tentang apa? Ayo, tadi kan sudah belajar tentang panen. Ngecek kadar air. Ada air. Oke, hari ini kita akan belajar. Kalian akan belajar tentang teknik persiapan panen secara konvensional dan modern. Jadi diharapkan kalian memahami cara menerapkan teknik panen secara konvensional dan modern. Oke, sebelum Ibu lanjutkan tujuan pembelajarannya, Ibu mau tanya dulu ya, boleh? Ada yang tahu nggak? Apa sih konvensional? Apa sih modern? Kenapa sih dalam pertanian itu, dalam industri APPH itu harus ada teknik panen secara konvensional maupun secara modern? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, kalau secara konvensional itu alatnya masih tradisional, masih sederhana. Kalau modern itu udah canggih zaman sekarang. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Dari kaum Adam? Dari yang laki-lakinya? Hah? Kayaknya butuh penyegaran ya? Butuh penyegaran ya? Butuh ice breaking ya? Ya, nanti kita belajar dulu tentang apa itu konvensional dan apa itu modern. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran dari teknik persiapan panen secara konvensional atau secara modern? Nah, itu akhirnya sudah tujuan pembelajaran di sini murid mampu memahami. Kalian harus paham dan menerapkan teknik persiapan panen, teknik panen yang tepat, serta proses sorting hasil panen secara efektif dan efisien untuk menjaga mutu produk. Ya. Jadi maksud di sini adalah ketika Bapak Ibu guru menjelaskan seperti apa teknik persiapan panen, tentunya kalian harus bisa bukan hanya mendengar saja. Mendengar tapi kalian tidak menyimak, akan paham tidak? Tidak. Kalian mendengar tapi menyimak. Ya. Kemudian ketika kalian sudah paham, ketika kalian sudah menyimak dan ketika kalian sudah tahu, bahkan kalian harus bisa mengaplikasikan, menerapkan. Dengan apa? Kalau memahami itu lebih ke pengetahuan, teorinya. Kalau sudah paham teorinya, maka nanti tinggal menerapkan. Menerapkan itu apa? Aplikasi. Tekniknya seperti apa? Teknik persiapan panen itu seperti apa sih? Harus tahu. Apakah ada perencanaan dulu dalam persiapan dalam teknik persiapan panen? Ya. Kemudian teknik panen yang tepat itu yang seperti apa? Yo, siapa nih yang laki-laki? Ini dari tujuan pembelajaran aja ada item-item yang memang harus kita tahu gitu loh. Kenapa sih teknik panen itu harus tepat? Kenapa nggak diabaikan saja gitu? Kenapa tidak mengacu kepada aturan gitu? Ada nggak sih aturan teknik panen yang tepat itu? Kira-kira ada nggak aturan teknik panen yang tepat? Ada. Contohnya apa? Apa? Ayo. Ini yang laki-lakinya semangat. Kenapa sih teknik panen itu harus tepat? Kenapa nggak usah ikuti aturan? Tidak tepat juga nggak apa-apa. Yang penting melakukan teknik panen. Bagaimana kalau kita
tidak kalian tidak mengacu pada teknik panen yang ketat? Karena akhirnya menghasilkan maksimal. Hasilnya tidak akan maksimal. Yang lainnya? Kualitasnya jelek. Oke. Persiapan panen dan teknik panen. Persiapan panen dan teknik panen. Persiapan panen di sini adalah tahap awal untuk memastikan hasil panen secara optimal dan kualitas produk terjaga. Nah, pertanyaan lagi nih, banyak amat mungkin nanyanya. Jadi supaya kalian nggak tidur kayak gitu. Kenapa Rizky? Ayo semangat Rizky, cuci dulu mukanya. Ya. Nah, ini kan persiapan panen tahap awal untuk memastikan hasil panen optimal dan kualitas terjaga. Apa sih kegiatan persiapan panen? Apa saja kegiatan persiapan panen itu? Kalian kan udah pernah panen kan? Nah, apa sih kegiatannya gelap sekalian pada saat? Nah, terus jangan lain lagi coba yang lainnya. Agna, Yudo, Jamal, menyiapkan wadah. Apakah perencanaan persiapan panen itu kalau secara konvensional apakah hanya dengan menggunakan alat manual saja atau ada yang lainnya? Konvensional itu kan tradisional, ya, kan menggunakan alat dulu, zaman dulu ya, kan, kayak misalkan panennya menggunakan pisau atau menggunakan ya sawit, ya, misalkan. Nah, apakah hanya secara konvensional, apakah hanya menggunakan dua alat itu? Ya. Tanya, teknik panen meliputi apa saja supaya si buahnya itu tidak rusak. Bagaimana cara kalian meminimalkan kerusakan fisik pada buah? Anggaplah tangan saya adalah batang. Tangan saya batang, tangan kiri saya batang, kemudian jari-jari saya adalah buah yang sedang berproduksi. Sama kalian apa? Jawab. Ciri-ciri fisik pada buahnya. Ya, dengan ciri-ciri fisik pada buahnya. Contohnya apa, Damar? Kalau buah tomat warnanya warna merah. Kalau pada tomat buahnya merah. Iya. Gak apa-apa. Kegiatan yang nanti akan kalian lakukan itu termasuk ke dalam kegiatan secara konvensional. Dengan cara apa? Digigit. Ulah bayangan mana? Ya kan? Untuk mengetahui keras atau lunaknya digigit. Kalau misalkan digigit, misalkan nih tadi ya gabah. Ya. Gabah digigit, kalau dia keras berarti kadar airnya rendah. Kalau digigit dia hancur berarti kadar airnya Tinggi. Kalian simak video ini, kemudian kalian ambil poin yang pentingnya. Apa isi dari tayangan video tersebut ya? Oke. Apa yang kalian lihat? Katakan ya. Apa yang kalian lihat di tayangan video tersebut? Oke, jadi apa deh? Tanaman jagung. Kalian yang begitu, kalian bisa nggak? Apa yang tanaman jagung? Terus? Ada yang jagung, ada yang masih ada yang udah tua. Ada yang udah tua. Kalau yang udah matang itu batangnya daunnya warnanya apa? Warna kuning, coklat ke
lagi, saya selalu sama Denny mau memberikan argumentasi pendapat sendiri tentang video yang sudah ditayangkan. Silakan. Ada lagi? Baru Denny loh, tadi Andi, Gus Damar. Ayo. Angkat tangan. Oke. Ana. Tepuk semangat. Bukan. Bentar ya. Dulu. Ketika dibilang tepuk semangat 2 kali. 1, 2 langsung ke dada. Kemudian setelah 1 kali 1 langsung ke paha kanan, 1 lagi ke paha kiri. Ya, oke? Semua ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kalau 2 kali ke dada, kalau 1 kali ke paha sebelah kanan, 1 kali lagi ke paha sebelah kiri. Paham? Tepuk tangan 2 kali. 1 kali. Satu lagi. Oke, saya ganti ya. 2 kali panen. Ketika saya bilang panen berarti 2 kali. Kalau sekarang saya bilang jagung 1 kali. Beda? Panen. Kemudian kacang. Kiri. Kemudian panen. Baik ya. 2 kali ketika saya menyebutkan kata panen. Tangan 2 kali. Kemudian kalau saya bilang jagung 1 kali, ya. Kemudian kacang. Cukup 1 kali pegang paha sebelah kiri. Kemudian saya bilang lagi panen. Oke, udah ya? Oke? Saya lihat ya, nanti semuanya kok siap gitu ya. Panen. Ada instruksi panen begini nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Saya bilang 2 kali, saya bilang panen 2 kali kan? Panen. Nah, gitu. Jagung 1 kali kan? Ya kan? Paha sebelah kanan. Kacang. Pegang paha sebelah kiri. Kemudian saya bilang lagi panen. Ada kan? Selesai? Biar semangat-semangatnya karena cuacanya agak panas banget ya. Baik di luar maupun di ruangan ini. Tapi kalian harus tetap semangat. Oke. Panen. Panen. Kacang. Kacang. Jagung. Jagung. Panen. Masih ada yang nggak fokus. Panen. Panen. Jagung. Kacang. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya adalah tentang teknik panen. Teknik panen tradisional dulu ya. Oke. Teknik panen tradisional adalah metode yang sudah digunakan turun-temurun oleh orang tua kita. Ya, mungkin di ruangan ini ada orang tuanya menjadi petani. Tentunya orang tua kita dulu itu dalam melakukan panen itu tentunya menggunakan alat secara tradisional. Apa saja sih alat tradisional?
tradisional atau konvensional yang dilakukan oleh petani pada saat panen, baik panen padi, panen jagung, atau panen kacang. Ani, kenapa tuh? Arabnya berapa? Padi. Padi. Sabit. Ada lagi? Sabit. Sabit. Buat apa? Bisa. Bisa buat aku. Air. Satu lagi buat apa namanya? Katanya apa? Membolak buat tangan. Buat balikan tangan. Isinya campur. Digali, kalau digali itu dicampur sama nggak? Saya minta satu orang bagaimana teknik mencangkul. Coba bagaimana teknik mencangkul konvensional atau tradisional? Ya. Gagal mencangkulnya tangan cara pegangnya. Di bawah. Tangan kirinya di atas. Kemudian tekniknya seperti apa? Terima kasih. Jadi tadi yang sudah diperagakan oleh teman kalian, ada itu betul sekali. Tapi kalian jangan melupakan alat-alat tradisional atau konvensional yang sudah dilakukan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan alat tradisional atau alat secara konvensional itu ramah lingkungan. Beda dengan alat modern, ya. Oke. Meskipun ada teknologi modern yang lebih cepat, teknik tradisional penting untuk dipelajari, ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Teknik panen modern, teknik sesuai. Ini memungkinkan panen dilakukan secara cepat, jadi lebih efektif, lebih efisien, ya. Menjaga kualitas tanaman yang dipanen dan mengurangi kerusakan itu teknik apa ini? Kemudian yang kedua, mesin panen. Penggunaan mesin panen itu dapat mempercepat proses, dan mengurangi tenaga kerja. Kemudian meningkatkan efisiensi dan dalam kegiatan panen. Kalau menggunakan sama nggak antara alat yang digunakan oleh kita secara konvensional dengan modern? Kalau konvensional, kalau tadi kan di modern kan tenaga kerjanya apa? Kalau modern kan di teknologi, ya. Perbandingan teknik panen konvensional dan modern, ya. Teknik panen konvensional, kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini melibatkan metode tradisional seperti apa? Tadi yang sudah disebutkan oleh ini, ya. Di penggunaan tadi, ya. Kemudian memerlukan banyak tenaga kerja, itu secara konvensional. Selanjutnya kualitas hasilnya itu apa? Terjaga. Kemudian keanekaragaman hayatnya juga terjaga. Jadi ramah lingkungan konvensional. Tapi masih ada pesan. Oke.
konvensional dan alat postur meter. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ini merupakan, kalau kalian lihat ada apa? Kalau kalian lihat dan simpulkan itu namanya Jadi kalau misalkan kalian praktek untuk misalkan mengetahui kadar air itu bisa dengan secara konvensional. Dengan cara seperti apa? Gigit bijinya. Satu, bijinya digigit. Kalau dia keras, berarti kadar airnya rendah. Tapi ketika digigit, kemudian dia pecah, berarti kadar airnya tinggi. Kemudian yang kedua, tekan dengan kuku yang tadi saya sudah jelaskan. Ditekan oleh jari atau ditekan oleh kuku, bila dia kembali lagi, berarti itu. Kemudian meraba atau lemas, dilemas. Kan kalau misalkan kolak itu kan bisa pegang kan? Ya. Kalau dia teksturnya lembek, berarti itu sudah matang. Tapi kalau misalkan dia teksturnya keras, belum matang. Itu ciri-ciri fisik ya. Jadi kemudian observasi visual. Apa itu observasi visual? Dilihat dari warna. Apakah itu warnanya kemasan, putih tadi dia bilang kekuningan, ataukah kuning kehijauan, ataukah kuning keputihan. Ya, itu kalau dilihat. Oke, itu secara konvensional ya. Nanti kita akan praktek tentang kadar air. Nah, ini dengan penjelasan terkait alat modern, yaitu menggunakan apa tadi? Postur meter. Ini yang kalian lihat. Ini ya, nggak usah saya lihat menggunakan apa namanya dicas gitu ya. Jadi harus standby terus. Kalau nggak gitu dia mati. Nah ini yang kalian lihat alatnya baru pertama kali kan? Ya. Ini adalah alat postur meter. Nah cara-caranya sudah ada di atas itu sudah ada. Ya. Bagaimana nanti kalian sebelum memasukkan, ya kalian buka dulu, kemudian masukkan lagi. Setelah itu tekan yang merah ya, tekan yang merah. Setelah itu, setelah P1, berarti kan P1 tadi siapa? Kelompok satu. Aliasi roda, kalau dia dinyalakan meteran dari ya. Nah, ya untuk penggunaan alat ini tadi di tekan dulu penggunaannya. Setelah itu baru ditekan yang bukan tekan yang putih. Pertama ini dulu, baru setelah itu masukkan. Remnya masukkan sampai bibir ini jangan terlalu penuh ya. Setelah itu baru ditekan. Ini keluar, ya kan? Kemudian tekan oke, atau ini ya. Nah ini ada kata-katanya. Siapkan sampel biji. Udah untuk kelompok 1 tadi jagung ya. Kelompok 2 kadang-kadang dan kelompok 3 tadi. Yang pertama
perbedaan. Oke. Jelaskan perbedaan. Ya, jawabannya adalah panen konvensional adalah panen yang menggunakan alat yang sederhana atau yang zaman dulu yang dilakukan secara manual. Sedangkan panen secara modern adalah menggunakan alat yang canggih seperti Apa contohnya kalau konvensional apa modern? contoh konvensional, sabit, anyanyi, Terus saya di kata mana? cangkul, Apa lagi? garpu, Ya. Terus lagi oleh ya. Modern modern, yang biasa kamu gunakan? Ya. Yang kamu gunakan? Daftar. Nomor 3, siapa? Nomor 3. Satu lagi. Yang Jika kalian seorang petani, seorang petani tanaman yang tidak pada waktu yang tepat akan yang terjadi. ya. Jawabannya hasil akan jelek dan prosesnya pahit. Kalau menurut Anda hasilnya jelek dan rasanya pahit kalau panennya tidak tepat. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? ada dari kualitas tidak bagus atau buruk pada tanaman panjang. Apa? Kualitas tidak bagus atau buruk pada tanaman panjang. Pertanyaannya, kalau misalkan kalian sebagai seorang petani melakukan pemanen yang tidak tepat, apa yang terjadi? Panen sudah berkurang. Kerugiannya dari apa? Kalau panen siapa? Banyak buah dan produknya itu yang jelek gitu. Ada lagi yang lainnya? Diana? Diana, ada lagi nggak? Henry? Diana? Tidak bagus ini kalau anak terkena penyakit atau anak kelamaan waktu panennya lama. Kalau misalkan panennya telat, berarti kan akan mempengaruhi dan menurunkan produksi kacang panjang. Sehingga apa? Produksinya tidak akan jadi yang harusnya 3 bulan 4 bulan sudah dipanen, panasnya semuanya tidak tepat, maka akan menurunkan hasil. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sekarang kita lanjutkan kegiatan praktek, yaitu ada 2 yang harus kalian kerjakan: studi kasus komoditas padi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran kadar air dengan alat konvensional maupun modern. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh itu ya, pengukuran kadar air dengan menggunakan konvensional, alat konvensional itu dengan kaca indah, ya. Kemudian dengan alat modern, ya. Moisture meter. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, membentuk kelompok, ya. Kalau seperti ini tidak membentuk kelompok. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Lanjut. Sudah. Masukkan. Buka ininya. Ya. Masukkan apa komoditasnya? Kacang. Jangan terburu-buru, hati-hati. Sampai batas bibir garis itu ya. Ada garisnya kan? Sampai batas garis.
Oke. Udah turun? Ya. Tutup lagi, kunci. Tunggu sampai nanti muncul berapa persen? 10,6%. Hah? Berapa? 10,6%. 10,6%. 110. Tulis 110, bawa aja. 110,6%. Oke, selesai. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah menggunakan posturometer dengan kadar air 110,6%. Terus Memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi kami. sebelumnya kalian sudah tahu belum alat modern dalam mengukur kadar air itu adalah posturometer? Belum tahu. Nah, pada saat kalian tadi menggunakan apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Apakah tingkat keakuratannya rendah atau tinggi setelah menggunakan postur? Tinggi. Dibandingkan dengan konvensional. Tadi kamu sudah mencoba belum pada saat menggunakan secara konvensional dengan pakai tingkat? Sudah dicoba belum? Ada. Gimana? Ada perbedaan nggak? Ada. Perbedaannya? Secara konvensional? Lebih apa? Berarti dia rendah. Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan alat modern, tentunya apa namanya tingkatnya lebih tinggi kalau pakai alat modern. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Ya. Kami akhiri. Terima kasih. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nanti untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang rotasi grading, packing. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin dari kelompok 3 untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan di sore hari ini. Silakan kelompok 3. Setelah mempelajari materi ini, kami menyadari bahwa kadar air itu Sebelum kita keluar